Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas 10-4. Kali ini kami akan memaparkan materi tentang La Nina dan El Nino. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salam Rianaska. Saya Atifah Putri Raisyah. Saya Muhammad Ali Kuras Mamri. Saya Naswa Wardal Fitriyah. Nah, sebelum kita memasuki materi La Nina dan El Nino, pertama-tama kita akan membahas apa itu angin pasat atau easterlights. Nah, angin pasat adalah angin yang bertiup tetap sepanjang tahun dari daerah subtropis menuju ke daerah ekuator atau khatulistiwa. Angin ini mendorong air hangat ke arah barat, menyebabkan penumpukan air hangat di wilayah barat Samudra Pasifik dekat Asia dan Australia. Lalu selanjutnya, apa sih La Nina dan El Nino itu yang akan dibacakan oleh Atifa? La Nina dan El Nino adalah istilah cuaca yang berasal dari bahasa Spanyol. Dalam bahasa Spanyol, La Nina artinya adalah anak perempuan, sedangkan El Nino artinya adalah anak laki-laki. Dinamakan La Nina dan El Nino karena dua fenomena ini serupa tapi tak sama. La Nina dan El Nino merupakan dua fenomena cuaca yang terjadi di Samudra Pasifik dan memiliki dampak signifikan pada pola cuaca global. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naswa. Selama kondisi normal di Samudra Pasifik, angin pasat akan bertiup ke barat sepanjang sekuator, membawa air hangat dari Amerika Selatan menuju Asia. Untuk menggantikan air hangat tersebut, air akan naik dari kedalaman. La Nina dan El Nino merupakan dua pada iklim berlawanan yang akan merusak. Kondisi normal tersebut, ilmuwan menyebut fenomena ini sebagai siklus Nino Southern. Siklus El Nino Southern Oscillation atau ENSO. Nah, jadi pada kondisi yang netral, uh, warm water pool itu ada di dekat Indonesia yang gambarnya di tengah-tengah sini. Nah, jadi pas angin pasat berhembus nanti kalau misalnya ada La Nina itu nanti bakalan warm water poolnya pindah ke Indonesia yang akan menyebabkan curah hujan tinggi. Nah, lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Aliko. Oke, pertama kita akan membahas tentang La Nina. Nah, La Nina adalah fenomena di mana suhu muka laut atau SML di Samudra Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan hingga di bawah kondisi normalnya. Pendinginan SML ini dapat mengurangi potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan akan meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Atifa. Selain itu, angin pasat atau easterlies berhembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan massa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena massa air hangat berpindah tempat,
maka air yang lebih dingin di bawah Laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti massa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Alniko. Tes. Oke, selanjutnya ada El Nino. El Nino didefinisikan sebagai anomali pada sea surface temperature atau SST di Samudra Pasifik yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah, pantai barat Ekuador dan Peru yang lebih tinggi daripada rata-rata normalnya. Pemanasan SML ini dapat meningkatkan potensi tengah dan akan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Naswa. Oke, selanjutnya. ENSO adalah pola iklim berulang yang melibatkan perubahan suhu perairan di Samudra Pasifik, tropis bagian tengah dan timur. Pola pemanasan dan pendinginan yang berosilasi ini yang disebut sebagai siklus ENSO secara langsung mempengaruhi distribusi curah hujan daerah tropis dan dapat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cuaca di seluruh Amerika Serikat dan belahan dunia lainnya. El Nino dan La Nina merupakan fase ekstrim di siklus ENSO. Antara kedua fase ini terdapat fase ketiga yang disebut ENSO netral. Nah, jadi pas ENSO ini atau El Nino, jadi warm water pool yang ada di Indonesia akan berpindah ke daerah di subtropis atau daerah di dekat Amerika. Makanya ketika El Nino di Indonesia itu kita akan mengalami kekeringan yang parah, dan sebaliknya ketika di daerah subtropis itu akan mengalami hujan yang sangat lebat atau curah hujannya tinggi. Nah, lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Atifa. Kapan sih terjadinya La Nina dan El Nino? Peristiwa El Nino dan La Nina rata-rata hanya terjadi setiap 2-7 tahun sekali dan tidak terjadi dalam jadwal yang teratur. Umumnya, El Nino lebih sering terjadi daripada La Nina. La Nina biasanya terjadi setelah periode El Nino berakhir. Periode La Nina dan El Nino biasanya akan berlangsung selama 9-12 bulan, tapi kadang-kadang juga bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Puncak El Nino biasanya terjadi sekitar bulan Desember. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Alniko. Oke. Dampak La Nina dan El Nino. La Nina dan El Nino dapat berdampak secara global tidak hanya pada cuaca, juga dapat menyebabkan fenomena alam lainnya. Untuk wilayah Indonesia sendiri, dampak atau pengaruh terjadinya La Nina dan El Nino antara lain yakni sebagai berikut. Yang pertama ada kekeringan saat El Nino akibat curah hujan yang rendah dan cuaca yang panas. Kedua, banjir saat La Nina akibat curah hujan yang tinggi dan cuaca yang dingin. Ketiga, gagal panen sehingga dapat mempengaruhi ekonomi masyarakat. Keempat, biaya melaut menjadi lebih mahal dan lebih berisiko bagi nelayan. Dan yang terakhir, kelima, merebaknya berbagai penyakit di masyarakat. Oke, next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kekurangan dan kesalahan. Kurang lebihnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.